Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh Dewan Juri serta panitia dari Kime on Ideas Competition Koin 2020. Perkenalkan kami dari Gama Tim Universitas Brawijaya, saya Ilma Fisirahmani. Perkenalkan, saya Adam Kano. Perkenalkan, nama saya Arga Bayu Rahman. Kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul My UKM App, aplikasi jual beli produk UMKM guna mencegah ketahanan UMKM terdampak COVID-19. Yang pertama adalah latar belakangnya, di mana pandemi COVID-19 telah merambah di berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, tak lepas pula di Indonesia. Dan pandemi ini telah memberikan dampak di berbagai sektor, termasuk di sektor UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan lingkup usaha yang menjadi motor penggerak perekonomian sebagian masyarakat Indonesia. Dan UMKM mengalami masa yang sangat berat akibat adanya pandemi COVID-19 ini, di mana tercatat sebanyak 37.000 pelaku UMKM melapor ke Kementerian Koperasi dan UKM merasakan dampaknya pandemi COVID-19. Sebanyak 69% mengatakan mereka mengalami penurunan omset penjualan. 9%-nya mengatakan mereka mengaku kesulitan dalam proses distribusi, dan 4% mengatakan terjadinya penurunan produksi secara drastis hingga mereka menghentikan proses produksinya. Karya ini pula dibuat ketika pemerintah gencar mencanangkan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga dengan adanya pembatasan sosial tersebut, para pelaku UMKM sulit untuk mendistribusikan produk-produk mereka dan sulit untuk menjangkau stakeholder seperti konsumen-konsumen mereka. Mengingat sekarang kita tengah berada di era industri 4.0 di mana digitalisasi tengah merambah di berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari bidang pangan, bidang pendidikan, hingga bidang transportasi, contohnya seperti Gojek. Maka kami memiliki solusi untuk permasalahan UMKM ini dalam mendistribusikan dan mempromosikan produk-produk mereka dengan aplikasi smartphone. Solusi yang kami buat berupa rancangan aplikasi ini nantinya dapat mengintegrasikan UMKM dengan stakeholdernya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk tujuan penelitiannya ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, menciptakan gagasan sistem terintegrasi yang dapat meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM. Dan yang ketiga, menciptakan rancangan aplikasi yang dapat mengintegrasikan UMKM dengan stakeholder yang mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM. Lalu untuk manfaat penelitiannya juga terdapat 3 poin. Yang pertama, menumbuhkan ide atau gagasan sebagai solusi untuk menyelamatkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua, memudahkan UMKM dalam memasarkan produknya dan menjangkau pelanggan dan retailer di berbagai daerah. Lalu yang terakhir, memudahkan pelanggan maupun retailer untuk mendapatkan barang-barang yang disuplai dari UMKM. Baik, untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, pengumpulan data dilakukan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, serta sumber data terpercaya lainnya dari internet. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif argumentatif. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penulisan karya tulis ini, di mana latar belakang utamanya karena saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan dua hal besar, yaitu adanya pembatasan sosial di berbagai daerah dan juga perekonomian menjadi lesu. Kemudian metode yang kami gunakan yang pertama adalah analisis dan perancangan sistem, dan yang kedua adalah perancangan aplikasi berbasis smartphone yang dilatar belakangi karena saat ini sedang berada dalam masa era industri 4.0 yang memungkinkan semuanya terhubung ke internet, termasuk smartphone yang sekarang banyak digunakan di khalayak masyarakat. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah My UKM Apps, yaitu sebuah aplikasi yang mengintegrasikan antara UMKM dan juga konsumen. Selanjutnya adalah gambaran umum solusi. Nah, My UKM App ini merupakan aplikasi yang menghubungkan pelaku UMKM, pelanggan, serta distributor dalam melakukan penjualan produknya, sehingga transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta fokus pada pemberdayaan UMKM terdampak pandemi COVID-19. Berikut merupakan tampilan Entity Relationship Diagram atau ERD dari aplikasi My UKM App. Nah, ERD ini merupakan skema dasar yang membangun sebuah aplikasi, terutama aplikasi di Android. Nah, di sini terdapat beberapa entitas, diantaranya yang pertama ada mitra UMKM, pesanan, pengiriman,
pelanggan, distributor, persediaan, dan juga produk. Berikut ini merupakan prototipe aplikasi My UKM, di mana kita bisa masuk sebagai mitra dan juga sebagai pelanggan. Kita masuk sebagai mitra, kemudian ada dua menu, yaitu catatan penjualan dan juga logistik. Di catatan penjualan, kita klik pesanan diterima, maka di sini akan tampil daftar produk yang sedang diterima pesanannya oleh UKM. Terdapat indikator bahwa pembayaran telah diverifikasi atau belum. Ketika pesanan telah diverifikasi, kita bisa klik pesanan sebagai pesanan dikemas dan masuk ke tab pesanan dikemas, di mana terdapat kolom nomor resi untuk mengirimkan nomor resi. Kemudian kita bisa klik tandai sebagai pesanan dikirim, maka akan masuk sebagai pesanan dikirim, di mana terdapat status tracking apakah produk tersebut sudah sampai ke pelanggan atau belum. Kemudian kita bisa klik sebagai tandai pesanan selesai. Maka akan muncul daftar transaksi yang telah berhasil dilakukan oleh UKM, di mana kita bisa melihat bahwa ada transaksi yang sudah memperoleh penilaian dari konsumen dan juga ada transaksi yang masih menunggu penilaian dari konsumen. Kemudian di menu logistik kita bisa klik ubah persediaan. Nah, di menu ini UKM bisa menambah atau mengubah persediaan produk dengan mengisikan kategori, nama, varian produk, jumlah, harga, foto, dan juga deskripsi singkat mengenai produk. Kemudian kita klik simpan, maka akan masuk ke rekap persediaan, di mana terdapat persediaan yang sudah menipis dan juga persediaan yang sudah aman, ditunjukkan dengan indikator yang ada di bawah gambar produk. Selanjutnya kita bisa masuk sebagai pelanggan. Terdapat dua menu utama, yaitu kategori produk dan juga catatan pembelian. Kita klik makanan dan minuman pada kategori produk, klik bahan pokok, klik yang beras, kemudian keluar detail produk seperti berikut. Yang unik di sini adalah metode pembayaran menggunakan SME Pay, di mana metode pembayaran tersebut telah terverifikasi dan juga dijamin aman. Untuk pengirimannya menggunakan Authorized SME Distributor, di mana distributor tersebut telah diverifikasi oleh My UKM App bahwa distributor tersebut telah mengikuti protokol kesehatan, sehingga menjamin kesehatan dan keamanan antara distributor, UKM, dan juga konsumen. Kita klik lanjutkan, klik proses pesanan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana kita bisa melihat ada tab menunggu pembayaran, tab pesanan dikemas, tab pesanan dikirim, dan juga tab pesanan selesai untuk transaksi yang telah selesai dilakukan dan juga untuk produk yang telah diterima oleh konsumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yaitu terdapat 37.000 pelaku UKM yang mengalami dampak akibat adanya COVID-19, di mana 69% mengalami penurunan omset, 9% UKM tidak bisa melanjutkan kegiatan distribusi, dan 4% tidak bisa melakukan kegiatan produksi untuk sementara waktu. Kesimpulan kedua yaitu adanya gagasan integrasi stakeholder yang menghubungkan antara pelaku UKM, distributor, dan juga pelanggan, sehingga pelaku UKM dapat melakukan transaksi dengan pelanggan secara efektif tanpa bertatap muka. Selanjutnya yaitu adanya My UKM App untuk mengintegrasikan UKM dengan pelanggan, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Kemudian kriteria UKM juga ditetapkan secara ketat, serta distributornya telah menjamin bahwa setiap distributor telah memenuhi protokol kesehatan, sehingga menjamin keamanan dan kesehatan antara pelaku UKM, konsumen, dan juga distributor. Selanjutnya yaitu saran. Saran pertama yaitu aplikasi dapat diterapkan sehingga memudahkan UKM dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga nantinya akan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia walaupun dengan adanya kondisi pandemi COVID-19. Saran kedua yaitu peneliti dapat terus melakukan riset dan pengembangan sehingga nantinya aplikasi dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kondisi serta relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.